Pinjol ada kami ancam akan kirim order GoFood senilai puluhan juta ke kantor dan juga ke rumah jika kita tidak bisa membayar hutang-hutang kita atau ya tidak bisa membayar ya tanggungan tagihan per bulan dari pinjaman online kita di ada kami. Nah, benarkah demikian? Oke. Jadi beberapa hari yang lalu ada yang komen seperti itu ya, menanyakan dan mungkin dia mendapatkan ancaman terkait hal tersebut. Tapi kita kembali lagi ya teman-teman, hal-hal seperti ini itu sebenarnya dilarang. Hal-hal seperti ini tuh sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ini kan sudah merugikan banyak orang dan tindakan kriminal. Nah, jadi kalau teman-teman mendapatkan ancaman seperti ini sih perlu dipertanyakan. Ini DC-nya asli nggak? DC-nya official nggak? Dan kebanyakan itu hanya ancaman aja, nggak benar dilakukan. Ya, Bang, tapi kan ada beberapa kasus yang memang banyak tuh yang mendapatkan kayak orderan fiktif gitu dari DC dan DC-nya pun mengakui bahwa itu dari mereka gitu ya. Ya memang ada, nggak bisa dipungkiri. Oknum DC itu selalu ada teman-teman. Dan bahkan mereka itu terkesan cukup licik ya. Maksudnya itu mereka pintar sebenarnya. Ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu yang merugikan orang lain. Nah, mereka ini sebenarnya nggak bisa kita langsung putuskan, tentukan, dan sulit sekali untuk kita buktikan bahwa itu adalah DC dari pinjol tersebut. Dalam kasus ini adalah ada kami. Nggak bisa. Karena apa? Ada kami bisa aja mengelak itu bukan DC dari mereka. Karena bisa jadi kan DC-nya menggunakan nomor yang tidak terdaftar di perusahaan ada kami gitu loh. Jadi ada kami ini bukan, nggak tahu ini nomor siapa, bukan dari kami dan lain sebagainya. Ya, kita pun juga sulit untuk membuktikan bahwa ini beneran DC dari ada kami. Kalau mereka pakai nomor palsu dan lain sebagainya. Paling-paling kita bisa membuktikan kalau misalnya ya dia punya data detail kita. Terus dari mana data detail ini dan kenapa nih ngaku-ngaku ada kami. Dan itu pun tidak cukup kuat juga ya teman-teman. Tidak cukup kuat juga untuk dijadikan tuntutan ke ada kami bahwa ini loh DC-mu kurang ajar, ini loh DC-mu melakukan pelanggaran. Inilah susahnya. Ya, jadi kalau udah seperti itu, jalan satu-satunya adalah ya teman-teman kalau memang kejadian amit-amit ya, teman-teman langsung bantu drivernya lapor ke pihak Gojeknya agar diblokir nomor-nomor seperti itu. Harusnya tim dari GoFood atau GrabFood atau ShopeeFood udah bisa antisipasi hal-hal seperti ini sih. Karena ya makin kesini kan makin banyak kasus seperti itu ya. Dan ini bisa dilaporkan ke polisi. Jadi jangan ragu-ragu untuk laporin. Bang, tapi polisi kadang nggak nanggepin dan sebagainya. Nggak apa-apa, lapor aja dulu. Yang penting kalian ada etikat baik untuk melakukan pelaporan. Ya, gertak balik orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Bilang, kalian sudah lapor polisi kalau mereka masih ngancam-ngancam dan menghubungi kalian. Bilang, nomornya udah dilaporin, udah ada surat bukti lapor dan lain sebagainya. Nah, setidaknya mereka tahu kalian nggak tinggal diam kalau diperlakukan hal seperti itu. Jadi, kalau dibilang apakah benar ada kami melakukan seperti ini, nggak bisa dijamin dan nggak bisa dipastikan. Kalaupun seperti itu adanya, dan memang dapat ancaman seperti itu dari pinjol manapun selain ada kami, teman-teman tinggal lakukan apa yang saya sampaikan tadi. Itu udah sangat-sangat efektif dan efisien. Karena kita tidak pernah bisa mengontrol ya teman-teman, apa yang akan DC pinjol lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah mengatasi jika sampai hal itu terjadi. Ya setidaknya kita punya langkah preventif, tahu apa yang akan kita lakukan jika sampai hal itu terjadi. Ya, ketika kita diam-diam aja, mereka akan merajalela. Tapi ketika mereka melakukan aksi tertentu dan kita berupaya juga untuk meng-counter mereka, itu mereka juga pasti akan mikir-mikir ke depannya bagaimana. Jadi mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih menyusahkan lagi daripada hal tersebut, teman-teman. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.